Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susmilianingsih, asal saya dari Pemalang. Saya adalah lulusan dari Universitas Negeri Semarang dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, yang alhamdulillah bisa meraih predikat cum laude ber-IPK 3,98. Saya sangat senang, sangat bangga terhadap diri saya sendiri, dan semua pencapaian ini tentunya atas dukungan dari keluarga saya dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, dan seluruh teman-teman serta kerabat yang ada di sekitar saya. Untuk meraih IPK 3,98 bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang sangat sulit, karena menurut saya untuk bisa meraih IPK yang tinggi perlu untuk selalu belajar, kemudian selalu aktif dalam dunia perkuliahan, dan selain itu kita juga harus bisa membangun relasi dengan Bapak Ibu dosen agar ilmu yang kita dapatkan tidak hanya di dalam kelas perkuliahan tapi juga ada ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan. Kemudian untuk bisa meraih IPK 3,98 itu juga memerlukan time management yang baik, mulai dari time management untuk mengatur bagaimana kita belajar, bagaimana kita beraktivitas, bersosialisasi, dan melaksanakan setiap tanggung jawab sesuai dengan waktu dan pencapaian setiap target yang tentunya harus kita rencanakan di awal. Untuk cara belajar saya biasanya mengikuti perkuliahan dengan baik. Saya berusaha untuk selalu aktif di kelas. Kemudian selain dari bangku perkuliahan, selain dari pembelajaran di dalam kelas, di luar kelas juga biasanya saya mencari tambahan-tambahan ilmu, khususnya dari buku maupun dari artikel ilmiah yang sekarang sangat mudah sekali untuk kita akses melalui internet. Jadi selain belajar di kelas perkuliahan, kita juga harus memperluas wawasan agar apa yang kita ketahui tidak hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen di dalam kelas. Saya tidak mengikuti kursus tertentu, tapi saya selalu menjadwalkan diri saya untuk terus berliterasi, baik dari buku maupun dari artikel ilmiah untuk memperdalam ilmu yang telah diberikan dari Bapak Ibu dosen pada setiap mata kuliah. Selain aktivitas kuliah, saya mengikuti beberapa kegiatan organisasi dan saya juga memiliki aktivitas untuk part-time atau kerja paruh waktu. Kalau untuk kegiatan organisasi, saya mengikuti satu organisasi keilmiahan, yaitu Komunitas Ilmiah Mahasiswa Ekonomi yang ada di tingkat fakultas. Jadi melalui organisasi ilmiah tersebut, saya bisa belajar untuk menulis, belajar untuk berorganisasi, kemudian mengenali lingkungan, dan melalui organisasi itu pula saya bisa menorehkan beberapa prestasi selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Kemudian untuk aktivitas part-time atau kerja paruh waktu, saya biasanya menjadi tentor dari rumah ke rumah atau memberikan bimbingan belajar bagi anak-anak yang membutuhkan, baik dari tingkat SD, prasekolah, SD, SMP, SMA, bahkan hingga tingkat perguruan tinggi khusus di bidang ekonomi dan akuntansi. Kemudian saya juga memiliki satu bidang usaha, yaitu pembuatan body lotion, yang biasanya atau yang memiliki brand itu Halo Ular, itu singkatan dari Hand and Body Lotion of Ubi Jalar, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bisa memasarkannya ke beberapa daerah. Pada saat menempuh kuliah di UNES, saya sudah bekerja paruh waktu sebagai tentor. Kemudian setelah dinyatakan lulus dari UNES, itu sekitar tanggal 14 Juni, saya menaruh beberapa surat lamaran ke beberapa sekolah dan juga beberapa perusahaan swasta. Dan alhamdulillah saya mendapat panggilan untuk interview di SMA Negeri 2 Kota Semarang. Dan saya dinyatakan diterima. Saat ini saya menjadi pendidik di SMA Negeri 2 Semarang melalui seleksi yang ketat dengan pertimbangan dari kemampuan saya dan juga prestasi yang saya miliki. Beberapa prestasi yang saya miliki, saya bisa diterima di SMA Negeri 2 Kota Semarang ini menjadi guru ekonomi. Sampai dengan saat ini saya sudah menjadi guru di SMA Negeri 2 Kota Semarang
sudah 1,5 bulan. Di akhir Juli lalu saya diterima di sini dan langsung menjadi guru melaksanakan pembelajaran bersama anak didik saya. Saya lulus dengan IPK 3,98. Itu merupakan predikat yang alhamdulillah membawa kebahagiaan untuk orang tua saya sendiri. Orang tua saya cukup kaget dan terharu karena pada waktu itu mendapat undangan untuk melaksanakan upacara wisuda langsung di gedung auditorium UNES. Jadi dari sekitar 600 lebih wisudawan, ada 10 mahasiswa yang dipanggil untuk melaksanakan upacara wisuda secara offline, dan saya termasuk salah satu dari ke-10 itu. Orang tua saya tentunya sangat senang menerima kabar itu karena mendapatkan kursi spesial dari pihak Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan upacara wisuda secara offline. Dan itu juga membuat saya sangat terharu karena mama sama bapak saya bisa datang ke sana, bisa menyaksikan saya di wisuda langsung oleh para senat UNES, kemudian disaksikan pula oleh teman-teman wisudawan lain dari rumah. Dan intinya saya sangat senang, sangat bahagia, dan sangat bersyukur atas apa yang saya peroleh sekarang ini, karena ini adalah buah dari kerja keras yang saya lakukan, dukungan dari orang-orang di sekitar saya, terutama dari keluarga saya, dan tentunya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi titik awal saya untuk mencapai target-target saya ke depannya. Saya adalah betul anak dari sopir truk. Jadi bapak saya adalah kalau di kampung itu biasanya disebut dengan kuli sopir atau sopir yang menyetir truk punya orang. Jadi orang lain yang punya truk dan punya muatan, dan bapak saya sebagai penyedia jasa untuk sopirnya. Jadi betul bapak saya seorang supir truk, buruh sopir lebih tepatnya, dan bisa menguliakan saya sebagai anak terakhirnya, anak perempuan terakhir di keluarga saya. Sedangkan mbak saya yang pertama hanya lulusan SMA, yang kedua hanya lulusan SMP, dan saya sebagai anak terakhir bisa melanjutkan kuliah di UNES, kuliah S1, dan alhamdulillah lulus dengan hasil yang memuaskan dan membuat mereka bangga. Jadi walaupun bapak saya hanya seorang supir truk, tapi bukan berarti tidak mampu menguliahkan anaknya, anak terakhirnya, dan sampai sekarang akhirnya bapak bisa membuktikan bahwa dari anak seorang supir truk dan ibu rumah tangga biasa bisa membuat saya lulus menjadi sarjana pendidikan dengan predikat cum laude yang ber-IPK 3,98. Penghasilan bapak saya mungkin kalau diakumulasikan dalam 1 bulan itu rentan 1 sampai 1,5 juta. Kalau untuk biaya kuliah sebenarnya kurang mencukupi, tapi alhamdulillahnya saya kuliah dengan beasiswa. Saya adalah penerima beasiswa bidik misi. Jadi setiap bulan saya mendapat transferan dana dari pemerintah untuk operasional atau keseharian saya selama di kampus, dan uang untuk pembelian buku serta aktivitas kuliah lain sebesar 700.000, dan dari uang itu saya bisa kuliah, bisa hidup di perantauan, dan tentunya juga dari support orang tua saya. Jadi dengan penghasilan orang tua saya sebesar itu dan bantuan dari pemerintah berupa beasiswa bidik misi, alhamdulillah kuliah saya lancar tanpa hambatan dan bisa lulus dalam waktu 3 tahun 9 bulan. Jadi saya juga selama di kampus tidak hanya berdiam diri, tentunya saya tidak ingin menjadi mahasiswa yang biasa, karena saya rasa sebagai penerima bidik misi tentunya kita punya tanggung jawab lebih untuk mempertahankan IP dan meningkatkan IPK setiap semester, kemudian mempunyai tanggung jawab moral tentunya daripada mahasiswa biasa yang kuliah dengan uang sendiri. Jadi prinsip saya selama kuliah, saya harus bisa membagi waktu, saya juga harus bekerja karena orang tua saya memiliki penghasilan yang pas-pasan, jadi saya harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan saya, untuk menambah pemasukan selain dari beasiswa bidik misi yang diberikan oleh pemerintah. Orang tua saya kebetulan hanya seorang sopir truk,
dan tidak memiliki aset-aset berharga seperti sawah atau mungkin peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Jadi Bapak memang hanya seorang supir truk yang bekerja setiap hari untuk membawa muatan punya orang dan menyetir kendaraan atau truk juga punya orang lain. Bapak biasanya membawa muatan seperti beras, kemudian kalau orang kampung mungkin tahu gabah, kemudian pupuk dan lain sebagainya. Dulu pada saat saya masih duduk di kelas 10 dan 11 pada masa SMK, Bapak sering membawa muatan keluar kota. Tapi setelah Bapak mengalami gejala stroke pada saat saya kelas 11, Bapak pada saat itu sempat menganggur selama kurang lebih 1,5 tahun, dan pada saat itu ibu yang bekerja sebagai pedagang rumahan, ibu yang membantu mencukupi kebutuhan keluarga, dan pada saat itu juga saya akan masuk ke perguruan tinggi. Karena kejadian itu pada waktu itu benar-benar saya harus meyakinkan kedua orang tua saya bahwa saya pengen kuliah, saya kuliah dengan beasiswa bidik misi. Saya terus meyakinkan agar mendapat doa dan restu dari orang tua saya. Jadi memang pada waktu itu amat sangat mengharukan karena Bapak waktu itu sedang menganggur, kemudian ibu juga mencukupi kebutuhan keluarga dengan menjadi penjual rumahan, berjualan lauk pauk di rumah dengan penghasilan yang apa adanya. Sedangkan waktu itu saya pengen kuliah, jadi itu cukup menantang bagi saya karena saya harus meyakinkan bahwa saya bisa kuliah dengan biaya sendiri tanpa merepotkan bapak dan ibu. Saya hanya minta doa dan restu dari orang tua saya. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu saya juga mendapat dukungan dari guru-guru saya di SMK. Saya dulu lulus dari SMK Negeri 1 Pemalang. Alhamdulillah memiliki bapak ibu guru yang luar biasa yang selalu mendukung saya karena kemampuan saya. Mereka yakin bahwa saya bisa lanjut ke tingkat sarjana, dan melalui dukungan mereka dan doa restu bapak dan ibu saya bisa menjadi sampai dengan sekarang ini. Cita-cita saya menjadi seorang pendidik, Pak, khususnya menjadi dosen. Saya ingin menjadi dosen yang tentunya mengabdi untuk membimbing baik nanti anak didik maupun mahasiswa saya menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang punya karakter dan berwawasan, dan bisa memahami peran mereka sebagai milenial yang harusnya mampu menjadi penggerak bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju. Tidak hanya yang berprinsip tidak hanya untuk kuliah untuk mengejar gelar, tapi juga mengejar wawasan, pengetahuan, dan pengalaman untuk membentuk diri mereka menjadi seseorang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Selama kuliah di Universitas Negeri Semarang, di UNES, saya juga bekerja, jadi saya memiliki pemasukan dari uang bidik misi per bulan 700.000, kemudian saya juga punya pemasukan lain dari hasil part-time yang saya lakukan. Jadi itu udah sangat cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari saya selama di kampus, dan kadang ketika ada kelebihan saya juga biasanya memberikan itu kepada kedua orang tua saya. Jadi selama kuliah alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya tidak kekurangan di sana. Walaupun dari keluarga yang biasa, tapi saya selalu merasa cukup dari apa yang saya peroleh dan apa yang saya usahakan. Ketika kita tidak pernah atau tidak mau untuk mencoba, sudah pasti kita akan gagal. Jadi saya selalu berprinsip bahwa saya akan memulai dari mana saja untuk sesuatu yang baik dan lakukan apa yang saya bisa untuk mencapai apa yang saya inginkan. Untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, tentunya kita harus jujur, kita harus bekerja keras, dan kita harus mandiri, tidak mudah bergantung dengan orang lain. Dan satu hal yang pasti, apapun yang kita punya harus kita bagikan kepada orang lain, baik itu dalam bentuk materi maupun non-materi. Karena prinsip saya selama di kampus,
saya alhamdulillah menguasai beberapa mata kuliah dan setiap ada tugas atau ada kerjaan rumah biasanya saya membantu teman-teman saya dan saya rasa ini juga buah dari hal itu yang udah saya lakukan. Jadi ketika kita berbagi itu tidak akan mengurangi, justru menambah berkali lipat ilmu-ilmu yang sudah kita punya sebelumnya. Untuk generasi milenial, dimanapun teman-teman semuanya berada, kita di era sekarang ini diberikan kesempatan yang amat sangat luas, baik dari pemerintah yang mengadakan program khususnya untuk mahasiswa, ada program kampus mengajar, program magang, itu menjadikan peluang bagi kita seharusnya untuk terus berprestasi, terus membangun relasi, dan terus membangun peluang atau pengalaman yang seluas-luasnya. Jadi untuk generasi milenial harusnya kita sekarang lebih tekun, lebih rajin dengan terbukanya kesempatan yang semakin luas, jangan bermalas-malasan, dan mulai sekarang juga, tidak perlu nanti, dan lakukan apapun yang kita bisa selagi kita punya mimpi. Untuk teman-teman yang punya pacar mungkin atau punya pasangan yang saat ini membersamai, jadikan pasangan kalian sebagai pembangun atau sebagai motivasi agar kalian tetap berprestasi. Jadi jangan lakukan hal-hal yang negatif, selalu positif. Kita boleh, kalau menurut saya kita boleh berpacaran asal pasangan atau pacar yang kita punya bisa membawa kita ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik, menjadi motivasi untuk kita bahwa saya harus berprestasi biar keluarga saya bangga, teman-teman saya bangga, pacar saya bangga, bukan malah pacaran untuk sesuatu yang negatif. Jadi selagi itu positif, menurut saya bukan suatu permasalahan yang sulit. Jadi intinya kita punya pasangan untuk membawa kita ke arah yang positif dan menjadi motivasi untuk terus berprestasi. Ayo bangun, jangan terlalu lama bermalas-malasan karena banyak mimpi yang menunggu di depan kita. Bekerja keraslah karena sesuatu itu datang perlu usaha, tidak datang dengan sendirinya. Kita tahu bahwa rezeki itu Allah yang berikan, tapi rezeki itu juga harus kita usahakan. Jadi jangan berdiam diri, tapi bergerak ke depan, maju, dan raih apa yang kita impikan.